Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan kelima ya tentang jaringan syaraf tiruan. Hari ini materinya tentang jaringan Adeline. Nah, di mana di sini akan dipaparkan bagaimana cara kerja metode jaringan Adeline ini, dan nanti diharapkan dapat memahami bagaimana cara kerja proses latihannya sampai dapat mengambil kesimpulan dari proses pelatihan. Nah, jadi konsep dasar jaringan Adeline ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan jaringan perseptron. Cuman di sini ada perbedaan dalam merubah bobot ya. Rumusnya sedikit berbeda. Kemudian ada istilah-istilah baru seperti learning rate. Kemudian ada juga batas toleransi. Nanti seperti apa kita dapat melihat di halaman berikutnya. Nah, jadi kalau algoritmanya atau cara kerjanya jaringan Adeline, ini ada bobot, ada bias ya seperti biasa. Kemudian ada learning rate. Ini biasanya kalau bahasa Indonesianya itu laju pembelajaran. Nah, ini memang sudah ditentukan, disimbolkan dengan alfa. Di sini biasanya itu dia antara 0,1 sampai dengan 1. Tapi di soal nanti sudah ditentukan biasanya learning rate-nya berapa gitu ya. Kemudian untuk batas toleransi, ini juga terkadang dari soal juga sudah diberitahu kira-kira batas toleransinya misalnya 0,5, 0,3 dan seterusnya. Nah, cara kerjanya nanti seperti biasa kita akan menghitung perubahan bobot. Nah, kemudian tapi di sini ada nanti mencari nilai max delta W ya. Jadi kalau misalnya nanti di akhir pelatihan itu misalnya sudah didapat nilai bobotnya atau delta W-nya ya, perubahan bobotnya. Ini kalau misalnya masih lebih besar daripada batas toleransi, maka pelatihan akan tetap dilakukan. Ya. Pelatihannya itu sama seperti yang perseptron. Jadi pertama menghitung nilai net dulu seperti biasa ya, perkalian antara X, W dan juga penambahan bias. Kemudian nanti kita bandingkan nilai Y dengan nilai net. Kemudian kita lakukan perbaikan kalau misalnya Y ini tidak sama dengan target. Kemudian perhitungan perbaikan bobot atau bobot yang baru itu diperoleh dari bobot yang lama ditambah dengan perubahan bobot ya. Begitu juga dengan perubahan bias, di mana bias yang lama ditambah dengan perubahan bias. Nah, yang berbeda itu di sini saat perubahan bobot dia pakai rumus yang ini. Jadi ada alfa dikali T kurang Y dikali X1. Ya, untuk perubahan bobot saya ulangi. Ini alfa tadi learning rate-nya ya, Kemudian ini T kurang Y, ini target dikurang output ya. Kemudian dikali CX1. Kalau misalnya dia untuk perubahan bobot W1. Tapi kalau misalnya perubahan bobotnya W2, maka nanti pakai X-nya X2 dan seterusnya. Begitu juga dengan bias ya, tapi bias tidak ada perkalian dengan X, tapi hanya learning rate dikali target kurang output. Nah, kemudian ini yang diulangi tahapannya dari A sampai dengan C sampai mencapai nilai maksimum delta W. Nah, nanti kalau misalnya delta W ini masih lebih besar daripada batas toleransi, maka pelatihan masuk ke epoch selanjutnya. Tapi kalau misalnya delta W nanti sudah lebih kecil daripada batas toleransi, maka pelatihan berhenti. Lalu dilakukan pengenalan pola, dan terakhirnya nanti sudah bisa menghitung output dan kesimpulan. Oke, kita lihat dulu di sini ada contoh soalnya. Ini mengenali fungsi logika OR dengan input dan output bipolar ya. Inputnya bipolar, outputnya bipolar. Bipolar ini kan seperti yang udah kita pelajari kemarin ya. Jadi yang min 1 ini kan sebenarnya 0,
Kalau dia biner ya 1010 1100 1110, tapi karena bipolar jadi yang 0 itu diganti dengan -1. Ya, saya rasa sudah paham. Kemudian di sini batas toleransinya sudah ada disampaikan, ini 0,05. Kemudian ada alfa, ini tadi learning rate ya atau laju pembelajaran itu 0,1. Nah, kita lihat di sini cara kerjanya. Seperti biasa saya buatkan masukkan inputannya itu di sini ya. Ini X1, X2, ini biasnya, lalu targetnya ini juga bawaan dari soal ya. Kemudian menghitung net seperti biasa ya, sudah dari persepton kemarin saya rasa sudah paham menghitung net. Kemudian kita buat Y sama dengan net ini memang langsung saja. Jadi kalau misalnya netnya sekian, Y sama dengan net itu sama dengan sekian, sama isinya. Kemudian di sini ini saya buatkan lebih mudah, T kurang Y ini saya hitung sendiri karena nanti ini akan dimasukkan ke delta W. Jadi biar nggak ribet, saya pisah dulu perhitungannya. T kurang Y ini target dikurang Y, berarti ini 1 dikurang 0, 1 dikurang 0,1, 0,9 dan seterusnya. Ya. Kemudian dari sini kita lakukan perubahan bobot. Ya, kita fokus kemari. Nah, delta W1 ini seperti tadi kan rumusnya itu rumusnya tadi alfa dikali T kurang Y kemudian dikali X1 ya kan. Makanya di sini saya buat ini 0,1 dikali 1 dikali 1 ya. Kemudian begitu juga dengan delta W2 dimana memang nanti learning rate-nya 0,1 dikali 1 tapi dikali X-nya X2 ya, karena dia delta W2. Kemudian dengan bias juga begitu, ini 0,1 langsung dikali T kurang Y ya. Nanti rumusnya bisa dilihat lagi di sini kalau misalnya belum paham ya, cuman dua ini. Oke, kemudian perubahan bobot yang baru ini sama, ini penjumlahan dari bobot yang lama yang 0 ditambah dengan 0,1 hasilnya 0,1 gitu kan. Kemudian ini bobot yang baru juga 0 ditambah 0,1 0,1 0 tambah 0,1 0,1. Nah, ini semua berproses nanti sampai akhirnya di sini. Ini sudah dapat bobot barunya. Kemudian kita lihat ini jumlah W-nya. Saya highlight dulu. Nah, ini di sini antara delta W1, delta W2 sama delta base ini kita cari yang mana yang max antara yang tiga ini kan. Yang tiga ini yang max itu yang ini ya 0,1 0,11. Nah 0,11 ini kan masih lebih kecil ya, masih lebih besar daripada batas toleransi. Tadi batas toleransinya itu hanya 0,05, sementara di sini 0,11. Ini kan lebih besar. Karena lebih besar jadi dilanjutkanlah pelatihan ini ke epoch yang kedua dengan cara-cara yang sama, perhitungan net, perhitungan T kurang Y, perubahan bobot dan bobot baru. Nah, nanti sampai juga di epoch yang kedua ini juga dilihat delta W-nya mana yang lebih besar antara yang ini, antara ini dengan batas toleransi 0,09 masih lebih besar ya daripada 0,05. Berarti masih melanjutkan ke epoch selanjutnya. Begitu juga dengan ini masih lebih besar. Nah, ini yang terakhir. Ini dia dimana sudah 0,03. Ini sudah lebih kecil daripada batas toleransi, makanya pelatihannya berhenti. Kemudian di sini didapatlah bobot yang barunya itu 0,39, 0,59 dan 0,18. Nah, setelah ini baru dilakukan pengenalan pola ya. Jadi pengenalan pola ini ada fungsi aktivasinya. Ini saya pakai yang threshold. Jadi dibuat aja kalau netnya sama dengan lebih besar daripada sama dengan 0 di 1 outputnya. Kalau netnya lebih kecil daripada 0 berarti outputnya -1. Nah, dimasukkanlah tadi ini X1, X2 target ini bawaan dari soal ya. Itu bawaan dari ini, dari soal. Kemudian kita hitung netnya ya. Netnya ini
juga sama, apa namanya, dengan rumus yang biasa. Kemudian nanti tinggal tinggal mendapatkan outputnya. Makanya ini hasilnya 1 1 min 1 1. Nah, ini kita samakan. Antara T sama Y kita samakan, ternyata ini sama, ini sama. Nah, ini yang berbeda nilainya. Ya. Perhitungan net ini menggunakan bobot yang ini ya, menggunakan bobot yang terakhir ya. Tadi kan kalau net yang di sini kan ini bobotnya masih pakai bobot yang lama. Kalau misalnya di sini sudah ada bobot yang baru, maka kita tinggal menggunakan bobot yang baru. Makanya hasilnya seperti ini. Oke. Oke, sudah clear. Nah, jadi kesimpulannya dapat diambil ada satu inputan yang tidak sama antara output dengan target. Jadi pelatihannya memang belum belum sepenuhnya dapat dikenali dengan benar ya. Istilahnya polanya itu belum dapat dikenali dengan benar. Nah, ini nanti kalau misalnya pengen melanjutkan lagi, uh, ada beberapa cara biasanya yang kita sedikit modifikasi supaya jaringan dapat mengenali pola ini. Biasanya kita menaikkan batas toleransi atau menurunkan batas toleransi, atau juga menaikkan learning rate-nya, atau menurunkan learning rate. Nah, itu bisa diuji coba nanti untuk bisa mendapatkan pola yang lebih baik ya. Nah, ini ada latihan, uh, boleh dikerjakan dua nomor ini, tapi yang dikumpul cuman yang nomor satu ya. Jadi nanti coba-coba di rumah untuk mengulang-ulang soal latihan tadi yang contoh. Kemudian yang dua ini boleh dikerjakan, tapi yang dikumpulkan minggu depan itu cuman yang nomor satu ya. Dimana tadi batas toleransinya 0,05, ini tadi saya bilang kita uji coba dengan batas toleransinya mungkin disamakan atau dinaikkan, atau learning rate-nya dinaikkan. Nah, ini coba di learning rate-nya dinaikkan. Nanti lihat hasilnya apakah juga masih sama dengan contoh yang ini. Karena soalnya ini sama-sama logika OR, kemudian input output juga bipolar, batas toleransi sama, tapi learning rate-nya berbeda. Oke. Sekian materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan selamat belajar, tetap semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.